Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mau memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Barizi Hasbullah, satu kota dengan jenengan Habib Probolinggo. Hanya saja kami sedikit ke barat, hampir ke Pasuruan. Di mana Nguling? Sumberasi. Ya. Dan semoga Habib dalam keadaan sehat walafiat dan diberi umur panjang serta barokah. Dan yang mau kami tanyakan Habib tentang perspektif yang dialami oleh kami dan teman-teman kami, khususnya santri senior, ketika telah belajar kitab Hikam Al-Athaiyah Sakandari. Di belakang, dan ini kami sudah mengalami serta yang kami tanyakan kepada teman-teman kami juga, di hikmah di belakang kami lupa. Yang pemahamannya salik ila tariqil akhirah itu lebih yang ditakuti olehnya adalah bukan tidak sampai kepada Allah, tapi takut turunnya derajat dari sampai kepada Allah menuju tidak sampai kepada Allah. Kami telah mengetahui dalam hadis tariq ilallah itu memang dengan untuk sampai kepada Allah itu dengan cara yadagarrab bin nawafil hatta uhibbah. Saya nggak bisa menarahkan tentang kalam Ibn Athaillah yang ente sampaikan, karena ente menyampaikan au kama qal. Kalimat aulia nggak bisa au kama qal. Karena beda sedikit huruf itu beda pemahaman. Maka saran saya untuk mengutip kalam aulia ushalihin harus sepenuhnya seperti itu. Mungkin bisa dicari hikamnya, nanti kita lihat. Ala kulli hal, kalau kita bicara salik yang dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari, karena beliau itu seakan-akan hikamnya itu seperti kata Syekh Ali Jum'ah, bukan untuk awam gitu loh. Hikamnya itu untuk salik. Artinya salik di sini kata-kata mutiara itu untuk orang yang ingin sampai ke Allah, punya semangat untuk sampai ke Allah. Maka ini hikamnya gitu. Bukan untuk awamul muslimin. Maka banyak hikam-hikam yang berkaitan dengan pengalaman perjalanan beliau ketika sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang orang itu semakin tinggi derajat di sisi Allah, rasa takutnya itu akan semakin hebat. Lebih dari awam. Maka tidak ada yang lebih kenal Allah seperti Nabi Muhammad, maka tidak ada yang lebih takut sama Allah sehebat Nabi Muhammad. Nabi mengatakan, ana atqakum billah, ana akhwafukum billah. Saya yang paling takut, saya yang paling takwa. Kenapa? Karena beliau yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal Allah, semakin takut. Kita awam takutnya masuk neraka. Gitu ya. Tapi para arifin billah takutnya bukan su'ul khatimah lagi. Takut dicabut iman ini oleh Allah. Allah takutnya lebih lagi. Sampai mereka mengatakan, kalau aku diberi tawaran, lau khuyyirali an amut ala syahada fi babi dari. Mati dalam keadaan syahid fisabilillah tapi di pintu rumahku. Di pintu rumah. Di depan nih. Atau an amut alal iman fi babi ghurfah. Meninggal dalam iman tapi di pintu kamar. Dekat nih. Kalau kamu mau melangkah lebih jauh lagi ke pintu rumah, syahadah, syahid. Yalah, saya mati iman, cukup. Takut ketika berjalan di pintu itu, walaupun hanya beberapa langkah dicabut iman oleh Allah. Artinya sampai seperti itu takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang semakin dekat orang itu sama Allah, semakin mengenal Allah, pasti rasa takutnya semakin hebat. Memang Allah ingin seperti itu.
Allah ingin seperti itu. Nanti ada ditulis oleh Habib Abdullah Haddad di kitab Risalatul Muawanah atau Nasihat Diniyah, nasihat hadis yang Nabi Dawud alaihissalam. Ya Dawud, basyiril mudnibin wa andiril muti'in. Wahai Dawud, beri kabar gembira bagi orang yang banyak dosa. Beri kabar ancaman bagi orang yang selalu taat. Kalau Nabi Dawud bingung. Ya Rab, kaifa ubasyir mudnibin wa undiril muti'in. Gimana ini? Orang yang maksiat mestinya kita beri kabar ancaman, kok malah kabar gembira untuk mereka. Terus orang yang ahli taat mestinya dapat kabar gembira dengan surga dan ridha, kok malah ancaman untuk mereka yang taat. Well, orang yang berdosa itu beri kabar gembira. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Buka pintu roja supaya mereka enggak putus asa. Supaya mereka cepat tobat. Aje, bukan maksiatnya mengundang surga, enggak ada. Maksiat mengundang neraka, tapi kabar gembiranya dari satu sisi, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Maka silahkan tobat. Untuk yang taat, katakan, in qabalallahu al-'abd bi'adlihi halak. Kalau apapun taatnya, sehebat apapun ibadahnya, kalau Allah memperlakukan sifat keadilannya bagi hamba, maka celaka semuanya. Ibadahnya itu enggak bisa menandingi. Memang seperti cerita kisah Nabi SAW tentang Abid Bani Israel, ahli ibadah yang ibadah 500 tahun. Dimasukkan surga dengan rahmat Allah. Dia enggak mau, ingin masuk surga dengan ibadahnya yang 500 tahun enggak pernah maksiat sedikit pun. Disuruh timbang oleh Allah pahala ibadah 500 tahun dengan nikmat mata. Ternyata ibadah 500 tahun tidak bisa menandingi nikmat satu mata. Maka Allah katakan, idhab bi abdi ila nar. Wahai malaikat, hambaku ini masuk ke neraka. 500 tahun ibadah. Hanya hamba itu sadar ibadahnya kalau Allah lakukan dengan keadilannya tidak akan bisa memberikan apa-apa. Maka dia ingin masuk surga dengan rahmat dan Allah masukkan surga dengan rahmat Allah.